Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Brebes akan melaksanakan supervisi akademi pada teknik coaching. Perkenalkan, saya Fatimah Rustiani. Saya Wedi Irma Uniarta. Saya Amin Mutakin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Budi hari ini? Alhamdulillah sehat, Wedi. Ya, sebelum mulai coaching pada hari ini, saya mau perkenalkan dulu ya Bu ini. Di sini saya sebagai pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses coachingnya antara Bu ini dengan Pak Amin yang sebagai coaching. Nah Bu ini, sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ke Bu ini. Saya akan mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian pada coaching kita kali ini. Baik Bu Eni, kemudian pada coaching kali ini juga saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian nanti juga Bu Eni akan saya berikan pertanyaan yang nantinya Bu Eni akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian juga merespon dari coachingnya ya Bu Eni, dan jangan lupa juga di situ disesuaikan dengan prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah dari saya untuk pertanyaan pertama kepada Bu Eni yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bu Eni kembangkan pada coaching kali ini? Baik, berarti untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu semua kompetensi sebetulnya yang saya kembangkan di berarti di antaranya yaitu passion, kehadiran penuh, kemudian dengan proaktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari saya itu, kompetensi mana yang akan Bu Eni kembangkan pada secara spesifik yang ingin Ibu observasi seperti itu? Baik, berarti kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Karena dengan mendengarkan aktif itu saya nantinya akan bisa menggali ide-ide atau gagasan dari coaching tersebut. Dan dari pertanyaan berbobot tersebut juga akan dapat menggali ide dan gagasan yang mungkin dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di coaching. Oke, kemudian nih untuk pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa indikator yang diinginkan oleh Bu Eni dalam proses coaching kali ini? Baik, indikator pencapaian diri saya yang ingin saya capai pada sesi ini itu saya ingin dapat menerapkan alur kita berarti dalam proses coaching ini saya ingin menerapkan alur yang benar, kemudian bisa menggali ide dan gagasan dari coaching atas permasalahan yang sedang dihadapi. Itu tujuan yang saya ingin capai di kali ini. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya Bu Eni untuk perbincangan kita praobservasi. Silakan Bu Eni bisa melakukan coaching dengan Pak Amin sebagai coaching. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Eni. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Apa kabarnya Pak Amin hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eni. Alhamdulillah. Ya Pak Amin, kemarin kita sempat ketemu ya Pak ya, dan Pak Amin katanya ingin ngobrol sesuatu dengan saya yang terkait permasalahan yang dihadapi Pak Amin. Iya. Apa nih Pak? Iya, ini Bu Eni. Kebetulan kan saya di pelajaran saya ya, di Iya. pelajaran saya di SMK. Ini saya menemukan anak itu sering bolos Bu Eni. Jadi di pelajaran saya itu sering bolos terus kayak gitu. Itu. Jadi permasalahan yang dihadapi itu menghadapi siswa yang sering bolos ya Pak Amin? Iya, betul Bu Eni. Oke, dengan kita ngobrol seperti ini ya Pak Amin, ini kita bisa berbagi gitu ya Pak Amin tentang permasalahan yang sedang dihadapi Pak Amin. Itu tujuan dari kita itu yang ingin dicapai sama Pak Amin itu apa? Dengan kita ngobrol seperti ini. Tentunya dengan ngobrol dengan Bu Eni ya, saya pengen di coaching sama Bu Eni itu saya ingin menemukan strategi yang efektif
dalam menangani murid yang bolos ini. Sehingga saya harapkan sih saya dapat melihat penurunan frekuensi bolos anak tersebut dan kehadirannya meningkat kayak gitu, kehadirannya meningkat secara konsisten gitu. Kemudian dia termotivasi untuk untuk berangkat ke sekolah seperti itu dan mengikuti pelajaran saya tentunya. Baik, dengan kita ngobrol seperti ini, saya coba untuk konsul dengan Pak Amin ya, semoga solusi atau jalan keluar yang akan kita gali bersama ini bisa tercapai ya Pak Amin ya. Amin, amin. Untuk selanjutnya ini saya ingin menanyakan sebelum kita menanyakan yang lebih jauh, saya ingin menanyakan tentang kebahagiaan dari anak tersebut, anak-anak yang di setiap pelajarannya Pak Amin bolos itu apa? Ya, sebenarnya kan saya sudah coba tanya ya ke anaknya gitu, tanya ke anaknya, dan ini kebetulan bukan hanya satu anak yang sering bolos ya, jadi ada beberapa anak. Kemudian dari masalah tadi bolos tersebut itu ada beberapa hal penyebab gitu. Yang pertama emang dari dirinya itu tidak ada motivasi untuk mengikuti pelajaran saya. Pertama itu. Kemudian karena mungkin ada yang seperti ini jawabnya, saya sebenarnya mau ikut Pak, tetapi karena sudah sering gak ikut gitu, dia saya kok merasa diasingkan gitu, merasa diasingkan oleh teman-teman saya gitu. Karena mungkin emang karena dia sering tidak masuknya di awal. Jadi seperti itu. Baik, berarti penyebab pertamanya itu karena kurang motivasi dari diri siswa sendiri ya Pak ya. Kemudian penyebab yang kedua itu merasa diasingkan oleh temannya. Jadi ketika anak tersebut tidak ada dan teman-temannya tidak mencari, di situ anak merasa berarti saya tidak dibutuhkan seperti itu Iya. Pak ya. Baik. Menurut Pak Amin itu dari pengamatan Pak Amin ada nggak penyebab lain Pak Amin yang jadi faktor penyebab itu? Ya, kalau itu kan berarti di lingkungan sekolah ya. Kemudian kalau diidentifikasi dari lingkungan luar juga ini saya pernah tanya ke anak, kenapa kok kamu nggak masuk pelajaran saya kayak gitu. Ternyata tidak masuknya itu bukan pelajaran saya aja kayak gitu. Kan pelajaran saya di pagi hari. Iya. Nah, dia itu jadi nggak masuk bukan hanya di pelajaran saya, tapi sampai akhir gitu nggak masuk pelajaran saya gitu. Dan pelajaran guru yang lain juga. Nah, saya tanya kenapa kok bisa seperti itu. Ternyata anak ini itu begadang dan dia itu kalau malam itu bertemannya atau kumpulnya itu dengan anak-anak yang tidak sekolah, itu anak-anak yang sudah lulusan, sehingga kan begadangnya sampai jam 1 jam 2 main kayak gitu. Berarti penyebab lainnya itu dari internalnya si siswa ya Pak ya Pak Amin ya. Salah satunya anak siswa tersebut begadang, jadi mengakibatkan kurangnya semangat belajar. Ya karena ngantuk kayak gitu. Jadi sebetulnya mungkin membolos ya Pak. Iya. Dari penyebab yang sudah disampaikan ke saya itu rencana apa nih yang akan diambil atau yang akan ide-ide apa yang sudah direncanakan Pak Amin untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, sebelumnya sih sebenarnya kan saya sudah ngobrol ya. Anak itu sudah saya coba panggil dan saya proses restitusi. Cuman ternyata belum ada efek yang signifikan. Mungkin saya akan coba mengobrol lagi dengan anak itu lebih personal, dan juga mungkin bisa dalam obrolan tersebut saya coba libatkan lagi. Berarti rencana pertamanya itu. Rencana pertamanya itu nanti ada kegiatan orang tua ya Pak Amin untuk coba berdiskusi ya Pak ya dengan siswa tersebut. Kemudian untuk rencana selanjutnya, rencana yang lain gitu yang akan dilaksanakan Pak Amin. Ya, ini kan anak tadi identifikasi awal itu anak ini kan kurang motivasi untuk mengikuti pelajaran saya. Kebetulan saya ngajar jurusan TKJ juga, teknik komputer dan jaringan. Nah, mungkin rencana saya ke depan itu coba saya kaitkan materi-materi yang saya sampaikan itu nanti saya kaitkan dengan profil-profil orang yang sukses. Jadi dengan mereka mempelajari materi A semisal, maka nanti potensi dia suksesnya di bidang ini.
Kemudian juga saya mungkin kaitkan juga dengan profil alumni. Profil alumni kita gitu, yang sudah sukses di bidang komputer. Baik. Rencana yang kedua itu berarti mengaitkan dengan profilnya orang dengan profilnya orang yang sudah sukses ya. Iya. Sudah sukses. Ini rencana luar biasa sekali ya Pak Amin ya. Oke. Saya apresiasi ini dua rencana yang sudah Pak Amin sampaikan ke saya. Apakah ada rencana lain yang mungkin dalam kedepannya itu ada yang mau dilaksanakan lagi? Apa ya kira-kira? Mungkin ini Bu. Ini kan kebetulan saya dapat ilmu baru ya dari CGP. Ini kan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya coba terapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mungkin di awal-awal saya coba identifikasi gaya belajar mereka, gitu. Gaya belajar mereka, senangnya seperti apa, minatnya seperti apa. Mungkin coba saya terapin itu deh, gitu, pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Untuk rencana ketiganya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Okay. Luar biasa sekali. Ini mungkin dengan cara memetakan murid yang memetakan kebutuhan siswa Pak ya. Nanti Pak Amin disitu bisa melihat bagaimana siswa itu kebutuhannya mana, gaya aktivitas pembelajarannya mungkin ini Pak. Oke. Ini melihat dari rencana yang sudah disampaikan ke saya itu tanggung jawab atau dukungan-dukungan yang mungkin diperlukan Pak Amin, dibutuhkan Pak Amin itu dari siapa saja dukungannya itu? Ya, kalau dukungan otomatis kan saya coba untuk ngobrol lebih personal lagi ya dengan anak itu dengan melibatkan orang tua. Mungkin saya coba, tentunya saya butuh dukungan orang tua itu, gitu. Membutuhkan dukungan orang tua, kemudian juga wali kelas. Wali kelas kan yang punya koneksi lebih dengan orang tua ya. Gitu. Mungkin saya butuh dukungan juga dari wali kelas kayak gitu untuk berdiskusi lebih lanjut. Gitu. Dukungan yang pertama itu dari orang tua ya, karena orang tua mungkin yang intensitas bertemunya dengan siswa itu lebih betul sering. ya, minimal kan anak kalau begadang ya minimal dicariin gitu loh ya, suruh pulang dan sebagainya mungkin gitu. Kemudian yang wali kelas juga Wali kelas ya, jadi karena wali kelas itu lebih terkoneksi dengan wali murid ya Pak, betul. ya. Untuk dukungan yang lain itu yang Mungkin kalau rencana saya di pembelajaran yang berdiferensiasi ini tentunya saya kan butuh beberapa dukungan sarana dan prasarana ya. Dukungan sarana prasarana tentunya saya butuh dukungan kepala sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana. Dan ini kan kalau saya langsung mengajukan ke kepala sekolah mungkin kan nggak mungkin ya, karena posisinya itu kan saya guru produktif. Di atas saya itu ada kepala kompetensi, dan mungkin nanti saya mau mengadakan pembelajaran seperti ini gitu. Dan saya butuh alat A, B, C gitu. Mungkin saya ajukan kepada kepala kompetensi atau kakom kalau di sekolah kita di istilah kakom gitu. Nanti kita ajukan ke kakom dan mungkin nanti kakom akan merinci mendata ya, dan nanti diajukan ke sekolah gitu. Baik. Berarti dukungan yang ketiga itu mengenai sarana dan prasarana ya Pak, untuk merealisasikan rencana untuk butuh sarana dan prasarana ya Pak. Baik. Ini untuk dari rencana-rencana yang sudah disampaikan itu untuk pelaksanaannya itu mana dulu nih Pak yang akan direalisasikan terlebih dahulu itu mana dulu? Ya. Yang akan saya realisasikan itu tentunya saya ngobrol langsung ya dengan anak, lebih personal dengan mungkin dengan orang tua dan wali kelas seperti itu. Karena emang ini anaknya bolosnya sudah lumayan banyak kayak gitu, sehingga perlu penanganan lebih bersama dengan wali kelas, BK ya, nanti kemudian orang tua juga. Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan ya di minggu depan mungkin, karena minggu besok itu ada kegiatan PSTS juga. Jadi mungkin tidak bisa kayak gitu, mungkin di minggu kedepannya itu saya coba untuk melakukan ngobrol langsung dengan anak, kemudian dengan orang tua, wali kelas dan BK-nya tentunya seperti itu. Baik. Berarti rencana pelaksanaannya itu mungkin dulu depan ya Pak Amin dan dengan rencana awalnya itu ngobrol dengan siswa. Betul. Luar biasa ini jawaban-jawaban yang sudah disampaikan ke saya itu saya acungkan jempol Pak Amin, luar biasa.
dan rencananya juga cukup bagus dan jelas ya Pak Aminnya. Saya berdoa semoga apa yang direncanakan Pak Amin ini dapat terrealisasikan dan dapat berjalan dengan baik, sehingga dari permasalahan yang sedang dihadapi ini dengan permasalahan anak bolos itu bisa lebih berkurang. Bagaimana Pak Amin ini perasaannya setelah ngobrol dengan saya ini? Saya kira lebih lega ya Bu, gitu ya. Coba temukan lagi, kan saya sudah punya ilmu restitusi. Betul. Coba saya belajar lagi ilmu restitusinya gitu, untuk menggali lebih dalam informasi kenapa anak ini kok tidak termotivasi untuk belajar kayak gitu, kemudian kok dia main game sampai malam kayak gitu. Mungkin saya coba terapkan restitusi ini lebih dalam lagi ya gitu. Dengan ngobrol tadi saya jadi teringat ya, kita kayaknya restitusinya kurang nih tadi. Dan Bagus sekali. alhamdulillah lega nih. Iya. Bagus sekali ini yang disampaikan Pak Amin tadi ya, bahkan ingin lebih meningkatkan kemampuan dalam restitusi ya Pak Iya, ya. betul. Bagus, saya acungkan jempol ini luar biasa sekali. Baik, mungkin cukup Pak Amin dari saya ini. Semoga dengan pertemuan kita sekarang ini nanti saya akan coba meminta hasil dari apa yang sudah direncanakan Pak Siap. Amin, semoga Baik. bisa disampaikan ke saya karena ada perkembangannya akan lebih membaik. Itu saya menunggu kabar dari Pak Amin. Siap Bu. Terima kasih banyak Pak Amin atas Oke. waktunya. Sukses selalu untuk Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, barusan kan kita sudah melakukan uji Bu Eni dengan Pak Amin, coachnya Denny, kemudian coachnya Pak Amin ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Eni dari hasil pasca observasinya. Pertanyaannya itu dari saya, apa saja yang sudah Bu Eni lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Eni lakukan? Baik, berarti jadi alhamdulillah proses coaching dengan Pak Amin berjalan lancar gitu ya. Yang sudah saya lakukan itu untuk indikator pencapaian itu saya sudah menerapkan prinsip coaching, berarti saya sudah menerapkan prinsip-prinsipnya yaitu kepekaan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu yang sudah saya terapkan dalam proses coaching. Oh iya, selain itu ada lagi Bu Eni? Tadi juga saya sudah menerapkan alutirta ya, berarti ya dari awal itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab itu saya sudah mengajukan semua sesuai dengan alutirta. Ya, oke, bagus. Nah, kira-kira menurut Bu Eni setelah melakukan proses coaching dengan Pak Amin, kira-kira ada yang kurang atau sudah pas? Kalau menurut saya tadi sudah sesuai dan sudah pas ya artinya dengan saya tadi melakukan proses coaching itu saya dapat menggali ide-ide yang mungkin ada di pikiran Pak Amin dan kemudian dapat disampaikan ke saya, rencana-rencana yang mungkin akan diambil untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi Pak Amin. Oke, tadi menurut Bu Eni sudah pas ya proses coachingnya dengan Pak Amin. Nah, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi di antara Bu Eni dengan Pak Amin sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan proses alurnya, ya, yaitu sesuai dengan alur kita, ya Bu ya. Kemudian juga Bu Eni sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Amin, sehingga di situ kan tadi Pak Amin sudah menemukan solusi yang terbaik ya dari permasalahan di sekolah Pak Amin seperti itu. Kemudian nih Bu Eni, untuk pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eni kembangkan setelah coaching yang telah Bu Eni lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi di kehadiran penuh atau present, berarti karena dari saya melihat coaching atau Pak Amin ya, itu saya mungkin ada masalah yang sedang dihadapi, itu saya ingin mengembangkan ya di kehadiran penuh itu mungkin dengan menerapkan teknik stop. Jadi saya ingin dengan menerapkan teknik stop, si coaching ini dapat merilekskan pikirannya, kemudian dapat memberikan ide-ide gagasan yang mungkin lebih matang untuk masalah yang sedang.
Oke, sudah bagus ya antara kucing Bu Weni dengan Pak Amin. Oke, kemudian Bu Weni untuk kedepannya lain kali itu kita bisa melakukan kucing lebih baik lagi ya Bu Weni ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Bu Weni ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.